sudah. Iya sudah. Berarti kan sampean sudah konfirmasi itu bahwasanya sampean mengatakan itu. Nah, sekarang saya tanya, apa dasarnya sampean mengatakan pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan Syekh Ali Jum'ah itu sebagai kalam soreh dalam mengisbat nasab? Apa dasarnya? Itu pertanyaan saya. Kan saya udah bilang tadi itu kan berdasarkan ulama kan kitabnya. Saya sebut kitabnya ya. Saya Yusuf An-Nabhani. Saya Yusuf An-Nabhani itu ada kitabnya, nama kitabnya Riyadul Jannah. Kenapa saya mengikuti mufti itu dan juga ya saya Yusuf An-Nabhani? Beliau itu dari kalangan mazhab Syafi'i. Begini saudara, kita tidak bicara mazhab, tidak bicara manhaj ya, karena dalam perspektif ilmu nasab itu tidak ada mazhab, tidak ada manhaj. Itu teman-teman ya. Nah, makanya saya tanya dulu, landasan dasarnya sampean menyatakan bahwasanya pernyataan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan Syekh Ali Jum'ah itu adalah kalam soreh di dalam mengisbat nasab Ba'alawi, itu apa landasannya? Alasannya apa sampean? Loh, kenapa saya bilang sore langsung menyebutkan Al-Ba'alawi soalnya Gus? Loh, kalau itu bukan kalam sore, kalam apa Gus? Loh, dalam perspektif ilmu nasab bukan begitu teman-teman, gitu loh ya. Jadi kalam sore dalam perspektif ilmu nasab itu ya begini ya, saya jelasin ya. Nih. Ya, di dalam kitab Rosail ya. Di dalam kitab Rosail disebutkan bahwasanya yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat. Ya. Nasab itu bisa terisbat berdasarkan bukti-bukti yang nyata, wabil bayyinati tsabitat, dan keterangan-keterangan yang valid gitu ya. Saya tanyakan itu kan begini, sampean mengatakan bahwasanya daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan juga Syekh Ali Jum'ah itu sebagai kalam soreh dalam bentuk isbat nasab, itu landasannya apa? Bukan berdasarkan karena ada ulama, karena ada kitabnya, bukan itu landasannya, gitu loh. Karena apa? Karena ya gini maksudnya Gus, apa itu? Saya ini kan menghargai jenengan kan, jenengan itu kan di sini saya disambut baik. Saya juga harus pakai adab dengan jenengan itu. Saya cuma nanyain gini, Gus. Saya itu kan berpatokan kedua ulama tadi kan, yang dari kalangan Syafi'i, madhabnya lah gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya saya tuh tanyain gini, Gus, jenengan itu rujukannya itu ulama siapa gitu maksudnya? Iya, saya akan jawab, cuman saya mau klarifikasi dulu keterangan sampean. Bukan saya tidak bisa jawab loh, karena pertanyaan sampean itu sudah sering saya jawab, bahkan di VT-VT saya banyak, mau di TikTok, mau di YouTube banyak. Landasannya kemana, referensinya kemana, ulamanya siapa, kitabnya apa, halaman berapa, jelas sekali saya sebutkan itu. Gitu loh. Cuman saya mau mengklarifikasi ketika Anda mengatakan bahwasanya pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan Syekh Ali Jum'ah itu sebagai kalam soreh menurut Anda tadi dalam bentuk isbat nasab. Nah itu sampean referensinya dari mana bisa menyatakan itu sebagai bentuk kalam soreh dalam isbat nasab, gitu loh teman-teman. Nah ya, saya punya 3 ulama yang di situ menyebutkan ijma ya. Itu dari kalangan Syafi'i semua. Dalam perspektif ilmu nasab itu ada nggak ijma? Bentar dulu, saya ini mau bilang salah satunya kan di dalam kitab Qiladatun Nahar itu kan tarikh kan. Sejarah. Saya paham semua kitab-kitab yang sampai sebutkan itu, saya paham Ustadz. Maksud saya begini Ustadz ya,
apakah di dalam perspektif atau pandangan ilmu nasab itu ada istilah isbat? Kan tidak ada. Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Di mana? Di kitab apa? Bentar dulu, gini, apa Gus? Kita ini kan harus punya landasan kan. Sampian belum menyebutkan ulamanya. Karena itu sampian. kita harus punya landasan, kata sampean kan. Makanya saya tanya, landasan sampean menyatakan bahwasanya ijma itu yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dalam perspektif ilmu apa kok ada ijma? Karena setahu saya ya, sejauh yang saya pelajari dari 8 kitab nasab itu tidak ada satupun nasabah yang menggunakan istilah ijma, nggak ada. Dalam ilmu nasab itu cuma ada 5 istilahnya, nggak ada ijma. Ya, isbat, ya kan? Itu ada, ya kan? Nasab isbat ada, nasab sahih ada, nasab mardud ada, nasab masyhur ada, ya kan? Nah, sekarang ini sampean pakai kitab apa? Kalau bukan kitab nasab, maka tidak bisa dijadikan referensi, saudara. Karena apa? Karena dalam kitab Rosail itu jelas dan soreh ya kalimatnya. At-thoriqus tsani, metodologi yang kedua di dalam mengisbat sebuah nasab, kutubun nasabin al-abdal, berdasarkan kitab nasab yang berkesinambungan. Jadi selain kitab nasab tidak bisa digunakan referensi atau dalil untuk mengisbat nasab, gitu loh, Ustaz. Iya Gus, apa itu saya paham. Ini bukan narasi saya ini Gus, bukan narasi saya, bisa dicek di kitabnya. Loh. Itu di dalam kitab Iladatun Nahar itu kan, itu beliau mengatakan ijma. Lah iya makanya yang saya tanyakan itu. Dan yang kedua Gus ya, gini Gus, Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Riyadul Jannah itu qad ajma'atil ummah Muhammadiyah, ijma juga. Dan yang ketiga Syekh Ali Jum'ah bila sabit bil ijma kan. Itu saya buat patokan Gus, gitu maksudnya. Saya itu mau tanya jenengan itu ulama yang sore membatalkan tuh sampai ikut yang mana ulamanya? Itu maksudnya Gus. Ini saya ikut ulama nasab lah. Nah sementara Syekh Yusuf bin An-Nabhani itu kan bukan an-nasabah. Syekh Ali Jum'ah bukan nasabah. Nah berarti menurut jenengan ilmu nasab itu merdeka dari keilmuan yang lain gitu ya Gus ya? Loh, iya teman-teman, ilmu apapun itu berdiri sendiri dengan istilah dan lughahnya. Saya itu punya hujah Gus, ilmu nasab itu tidak mustakil dari keilmuan yang lain. Ya, tidak mustakil dalam sisi apa? Mau tanya jenengan hujahnya yang bilang ilmu nasab itu merdeka dari keilmuan yang lain tuh. Sebentar dulu, kata sampean tadi, semua disiplin keilmuan itu termasuk ilmu nasab tidak mustakil ya kan? Oke, sekarang ketidakmustakilan ilmu nasab itu dari sisi apanya? Loh, saya udah bilang saya punya hujah ilmu nasab itu tidak mustakil. Sampean kata tadi itu tidak mustakilnya itu katanya. Dari sisi mananya? Saya tanya sama sampean itu punya hujah dari mana ibarahnya yang ilmu nasab itu berdiri diri sendiri. Mustakil artinya. Oke, ini ya. Ini kan kita membahas ijma ya. Sekarang gini. Enggak, gini itu dulu saya mau tanya, kata sampean kan mustakil ya, berdiri diri sendiri. Itu keterangannya dari kitab apa itu? Lah makanya saya jelaskan, kamu dengarkan dulu saudara Ustaz. Ya. Oke, ya kan? Ini ya. Kenapa saya katakan ilmu nasab itu berdiri sendiri di dalam konsep istilah dan lughah? Kenapa? Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Itu dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 86. Ya. Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Silakan dibuka di kitab itu. Tiap-tiap ilmu itu ya punya sumber rujukan tersendiri. Fala yukhadu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati. Maka jangan sekali-kali mengambil kepahaman tentang ilmu ini, yakni ilmu nasab maksudnya,
illa mimma sadirihi, ya, illa mimma sadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati, kecuali dari sumber referensi atau rujukan al-mu'tamadati, ya, yang mu'tamad di bidang ilmu nasab. Nah, sementara sampean tadi itu ya menggunakan referensi-referensi seperti Qiladatun Nahar, itu bukan kitab nasab. Gitu loh. Iya. Enggak. Sampean punya enggak? Berarti fix ya. Sampean punya enggak kitab Muqaddimah Ilmu? Enggak. Gini Gus, enggak, saya tanya dulu. Sampean punya ya, menurut jenengan? Enggak, saya tanya dulu. Ilmu nasab mustakil ya. Sampean punya enggak kitab itu? Kenapa? Sampean punya enggak kitab nasab itu? Kitab nasab punya enggak? Gini Gus, saya tanya ini punya apa enggak? Gitu loh. Loh, saya punya. Nah, sekarang seperti contoh ya, seperti contoh saya punya pegangan seperti Ar-Raudul Jali kan. Oke, sebentar. Kalau sampean punya, biar nggak melebar, Mas. Oke, kalau sampean punya, ya, kalau sampean punya, ya, tak besarkan sampean, tolong buka kitabnya itu, tunjukkan kepada kami dan baca itu, likulli ilmin masadiruhu. Coba. Loh, enggak, bukan gitu maksudnya. Loh, untuk kan tadi kan bilang kan bahwa sampean benar-benar punya kitab itu. Karena kalau sampean tidak punya kitab itu, saya ya punya rujukan Ar-Raudul Jali Said Murtado Zabidi, pengarang Ihya Ulumuddin. Itu saya punya rujukan Ilmu Nasabah itu. Siapa pengarang Ihya Ulumuddin? Bukan itu. Ihya Ulumuddin yang ngarang Imam Ghazali, saudara. Syarah Ihya Ulumuddin. Iya, saja Al-Muttaqin. Nah, kalau syarahnya iya gitu loh. Cuma iya, begini. Saya punya kitab rujukan Ilmu Nasab. An-Nasabah itu udah mubalaghah udah. Oke. Nasabah. Jawab ya. Nah, saya ini mau tanya jenengan, sampean kan berarti fix ya. Jangan sampean yang nanya. Ya. Saya juga harus nanya juga sama sampean. Masa sampean tok yang nanya ya, ke saya? Enggak, ini biar jadi apa bukti. Sampean bilang ya Ilmu Nasab mustakil ya. Berarti ya. Loh, telak ya. Sampean jangan langsung menjustifikasi. Saya kan bilang ilmu nasab itu mustakil dalam beberapa hal, gitu loh. Tidak semuanya. Berarti fikih gimana? Loh, sekarang gini coba. Fikih, Mas. Sebentar Bang. Kaitannya ilmu fikih dengan ilmu nasab apa coba? Saya tanya. Ilmu nasab juga dibahas di dalam ilmu fikih. Nah, berarti ilmu fikih itu mengadopsi pembahasan dari ilmu nasab dalam bab apa? Bab waris, ya kan? Bab nikah, kemudian bab wali. Dia mengadopsi ilmu nasab, bukan ilmu nasab mengadopsi ilmu fikih. Kebalik sama ilmu fikih. Kebalik. Ya, enggak. Maksudnya apa sih, Mas? Itu tidak mustakil namanya dong. Gitu Gus maksudnya. Nah, biar tidak terjadi perdebatan lama. Saya ini kan udah punya rujukan 3 ulama. Gus, sampai ini rujukannya itu kemana? Ini judulnya Gus. Yang bilang nasab alawi itu batal. Pribumi lawan pribumi Gus. Lah makanya kan tadi saya bilang, saya datang ke Robito Alawiyah saja, Robito Alawiyah bilang nasabnya Mbak Alawi fix, tidak perlu diperdebatkan lagi, maka kami nggak mau datang. Nah, ini kok yang bukan Mbak Alawi kok malah konslet gitu loh. Gitu. Nah, itu. Nih saya kasih tahu ya. Saya ini tidak konslet Gus. Saya ini pakai kitab Gus. Ya sebentar. Saya ini pakai kitab teman-teman, dan itu ulamanya itu terkenal, alim semua itu. Iya tahu Mas, walaupun alim kalau bukan nasabah kan misalnya di RS saya profesor, tapi profesornya di bidang apa kan begitu loh. Ya makanya gitu tadi kan udah menyinggung sanad kan, saya punya sanad ke beliau. Artinya dalam masalah ini saya mau tanya pada Gusti Janur Mustafa itu sanad rujukannya itu kemana? Sama kalau ulama mendukung pernyataan beliau. Paham. Pak, begini loh Mas, saya kan orang bodoh, saya menyederhanakan bahasanya sampean. Jika nasab itu ditarik dalam ijma, saya
dia punya Maka anak, kemudian diijma oleh dua kiai, satu kiai A, satu kiai B, eker-ekeran di situ. Nah, terus ini gimana, Mas? Makanya di Rosail itu, setahu saya membaca, yang namanya nasab itu adalah qat'iyud dilalah alal maksud, bukan donniyud dilalah alal maksud. Berarti apa? Ada ilmu kepastian di situ. Makanya teman-teman kadang-kalanya misal nih, karena ini adalah ruang lingkup kepastian, begitu ya, ada narasi sumbang sesuai nama saya itu, tes DNA atau tes DNA di DSA, itu adalah bentuk kepastian yang didorong. Walaupun tes DNA di situ adalah bukan apa namanya mengiyakan nasab itu, tapi juga bisa membatalkan terkait masalah nasab, benar loh. Betul. Saya kenapa pakai rujukan Qiladatun Nahar? Saya punya ibarat bahwasannya nasab itu pasti nyambung kepada ilmu tarikh. Saya pakai ibaratnya ini pakai kitab. Makanya saya mau tanya pada Gus Ridwan Mustafa, nggak ada yang ulama yang mendukung pernyataan beliau yang protes, karena dibilang sanad soalnya. Saya mau tanya itu aja. Orang pribuminya sendiri. Begini aja Gus, biar tidak panjang. Saya mau tanya ulama jenengan yang menjadi rujukan penguat ucapan jenengan itu aja. Oke. Sekarang begini, ya, ada kitab namanya Muntaqilatul Qalibiyah yang ditulis oleh Abu Nasir Ibrahim ibn Toba di abad ke-5. Itu ulama Syiah, Wahabi atau ulama Sunni gitu. Hah? Ulama Syiah, Wahabi apa Sunni itu? Coba Ustadz, kalau bicara sejarah sampean. Kenapa? Loh, saya kan udah bilang saya punya rujukan tersendiri. Seperti Qiladatun Nahar. Enggak begitu, Mas. Enggak begini. Al-Faqih Asy-Syafi'i. Paham. Saya akan meluruskan cara berpikiran Anda. Kalau Anda menggunakan perspektif sendiri dan Gus Hasan memerlukan perspektif sendiri tanpa menemukan titik temu, ya eker-ekeran dong, Mas. Enggak rimari, tak remare jadi. Enggak mari-mari. Berarti apa? Kita harus mencari jalan tengah. Yang jalan tengahnya itu apa? Kalau konteksnya di sini adalah ilmu nasab, maka ya harus mempunyai afiliasi atau menyerupai, atau bisa juga yang mengandung terkait masalah ilmu kenasaban. Ngono lho. Ojo sampian mempergunakan ilmu sampian seakan-akan tidak ada ilmu lain selain ilmu yang sampai di bawah sampian. Enggak begitu juga caranya. Lah, iya, saya ini tidak kebal data. Nah, sekarang saya contoh ya, kitab nasabnya saya pakai Ar-Raudul Jali, jelas ulamanya kan Syafi'i kan. Kitab sejarahnya saya pakai Qiladatun Nahar, jelas kan Mu'arrikh Syafi'i kan. Iya, itu kan sudah saya sampai sebutkan kesekian kalinya sudah. Qiladatun Nahar, Ar-Raudul Jali sudah sampean sebutkan kesekian kalinya sudah. Tidak perlu diulang lagi. Cuman sampean jawab pertanyaan saya. Sampean punya ndak kitab Ar-Raudul Jali yang sampean sebutkan barusan yang ditulis oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi, punya ndak? Ya intinya saya itu punya Gus. Makanya saya mau tanya jenengan. Biar sampean kalau misalnya punya, ayo kita belajar sama-sama. Satu aja yang Ahlus Sunnah wal Jamaah coba tampilin. Mas, sudah Mas yang sampai jelas. Contoh ini, Gus Hasan, ini aku menarik nih. Kalau misalnya bicara nasab sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misal begitu ya, aku pingin narik cara berpikir, kerangka berpikir Anda begini, begitu kan? Kalau misalnya hukum haram yang kita tahu, mancok misalnya masuk ke minuman, begitu kan? Apakah salah ketika ini najis yang mengatakan itu orang Syiah? Ayo, misal ini kita tahu nih bahwa kotoran burung jatuh ke kopi kita itu najis, tahu kita. Tapi yang mengatakan najis itu adalah orang Syiah. Apakah batal najis itu? Loh, cara berpikirnya jangan begitu dong. Repot kalau cara berpikirnya begitu. Ini menyangkut masalah keilmuan kepastian. Mau siapapun yang ngomong, kalau itu mengandung nilai kebenaran, ya oke dong. Namanya juga kebenaran. Sabar Gus. Lo enggak begitu cara berpikirnya.
Kita itu pingin merubah cara berpikir Anda begitu loh. Saya ulangi lagi, kalau ada burung, kemudian dia menjatuhkan kotorannya ke minuman yang kita minum, kopi, oke, yang ngomong najis ini orang Syiah, apakah batal itu najisnya? Atau seperti apa? Karena bukan orang NU yang ngomong najis. Enggak begitu cara berpikirnya. Anda jangan ngajarin kita bodoh dong. Kalau Anda bisa baca kitab. Jangan terpancing, Gus. Jangan terpancing, Gus. Jangan terpancing. Saya ini punya dalil landasan itu. Ya kalau memang landasan itu yang salah, kalau Anda bilang aja salah itu aja. Oke, ya, pertanyaan Bu Hasan tadi ditanyain, Anda punya kitab ini enggak yang ditanyain Bu Hasan? Oke, ayo sama-sama, biar mengajari saya yang nggak tahu nih, biar ngajari orang-orang yang lain di bawah. Bukan, ayo baca kitab gitu loh. Kita itu tidak mau begini, Mas. Kalau salah saya, ya udah, ayo saya salah, mohon maaf gitu loh. Tapi jangan kemudian benar ibarat ini seakan-akan ibarat yang lain salah selain ibarat sampean. Nggak begitu. Ya, begini Ustaz. Saya ini tidak menyalahkan ibaratnya Gusti Janul Mustafa. Ya gini Ustaz ya, supaya kan sampean tadi pengen cepat selesai kan pembahasan ini kan. Begini Ustaz. Tadi sampean itu menyebutkan referensi kitab Ar-Raudul Jali dan Qiladatun Nahr, ya kan? Maka saya klarifikasi. Apakah sampean punya kitab Ar-Raudul Jali karya daripada Syekh Murtado Az-Zabidi? Kalau sampean punya, mari kita buka di halaman 42. Bareng-bareng. Kenapa gitu saya harus seperti itu? Supaya sampean paham bahwa pernyataan daripada Habib Thohir Alwi bin Thohir Al-Haddad yang mentaklik kitab Ar-Raudul Jali itu pernyataannya seperti apa? Itu termaktub dalam kitab Ar-Raudul Jali. Makanya harus buka Mas, buka. Saya mau belajar. Itu udah dibahas oleh Gus Rumel. Ustaz, jangan samakan room ini dengan room Anda, Ustaz. Kalau mau diskusi, saya tidak menyamakan. Saya cuma mau tanya, rujukan ulamanya itu pakai ulama siapa yang membatalin, itu aja. Tadi saya sudah mengatakan. Ya saling memberi data. Ulamanya sampai ya kalau mau diskusi di sini saling memberi data begitu. Jangan mencari kemenangan. Kamu itu niatnya ke sini mau mengalahkan begitu. Ulama yang membatalin itu aja. Itu diskusi tidak sehat itu. Jangan dibandingkan dengan room Anda sendiri di sini. Kalau kamu mau ke sini pakai data, ambil datamu semua. Ini aja, saya ikut kita semua Ahlussunnah wal Jamaah itu. Saya mau tanya, ulama mana yang membatalin, yang bisa penguat ucapan Gus Tijanul Mustafa itu aja? Enggak, begini loh. Ucapan saya yang mana yang dikuatkan? Itu dibatasi harus ikut Ahlussunnah wal Jamaah saja. Itu sejak kapan itu? Sementara berarti ikut Mu'tazilah boleh dong. Oh, ahli nasab itu dari ulama Mu'tazilah ya Allah, Mas. Berbagai ulama Mu'tazilah itu mana ada? Sampai baca sejarah di mana itu? Saya ini mau tanya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan lintas dari selain satu jamaah. Murtado Az-Zabidi mengutip dari mana coba? Murtado Az-Zabidi mengutip dari mana? Ya Murtado Az-Zabidi Syafi'i, jelas Sunni. Dia mengutip dari mana? Ini aja jangan. Ayo, yang menjadi gurunya Murtado Az-Zabidi tentang nasab itu dari mana? Istighfar. Enggak, dia ayo aja. Apa itu ulama mana? Sebutkan satu aja. Dari mana Murtado Az-Zabidi belajar nasab? Dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kamu mau kencang semuanya itu referensinya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang gini saya tanya. Sekarang saya tanya Ustadz. Ya, sekarang saya tanya begini. Sampean tahu tidak? Ya, ada kitab namanya Muntaqilatut Thalibiyah, itu yang menulis Syekh Abu Nasir Ibrahim Ibn Toba. Menurut sampean Ibn Toba itu ulama Sunni, Syiah atau Wahabi? Coba sebutkan. Loh, saya kan udah bilang, saya tidak menyebutkan satu persatu masalah itu. Mau tanya yang sore. Loh, itu kan sore itu. Sorenya gimana? Ucapannya gimana? Sorenya. Balawi batal gitu ya. Loh, karena itu kitab nasab, maka dikatakan sore. Kenapa? Karena dalam perspektif ilmu nasab itu ya,
di dalam menentukan sebuah keabsahan nasab, kutubun nasabin al abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan, gitu loh. Nah, Saya sebut dalam kitab mazhab Syafi'i, sebutun nasab itu di dalam kitab Syafi'i itu ada 3 perkara. Di antaranya syahadah, ikror, dan juga istifadah. Dan itu semua tidak gampang, ada syarat-syaratnya semua. Oke, istifadah. Disebutkan dalam kitab fikih. Ini menjadi tanda ya bahwasanya ilmu nasab tidak mustakil, tidak merdeka dari keilmuan yang lain. Dan saya sebutkan lagi, al-ansab dorbun akhir min durubit tarikh. Saya punya ibaratnya itu. Saya tidak menyebutkan kitabnya. Betul kan? Apa artinya saya udah bilang ya. Ya, apa artinya itu apa itu? Itu masalah tarikh, qiladatun nahar itu tarikh. Saya sudah sebutkan kitabnya. Dan juga ansab itu ya dorbun akhir min durubit tarikh. Satu macam dari beberapa macam ilmu tarikh. Saya punya ini ibaratnya bisa dipertanggungjawabkan. Sampai mana yang tadi bilang ilmu nasab itu mustakil, mutlak. Jadi begini, jenengan itu dan di dalam kitab Rosail fi ilmin nasab tadi kan saya sudah sebutkan kan ya, bahwasanya ilmu nasab itu amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ilmu nasab itu adalah suatu disiplin keilmuan yang tidak menerima adanya pendapat. Kenapa? Karena harus berlandaskan qat'iyud dilalah alal maksud. Alal maksud. Dari tadi sudah disebutkan kok sampai loh, al-ansab dorbun akhir min durubit tarikh. Ilmu tarikhnya qiladatun nahar yang bilang. Ulamanya mu'arrikh. Kurang apa? Mu'arrikh itu ahli sejarah udah. Al-alim, al-alama, al-Syafi'i, al-Hadrami. Dia mengutip dari mana tentang asumsi bahwasanya Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa. Asumsinya dari mana coba? Nah, itu di dalam kitab Qiladatun Nahar. Ilmu tarikh itu apa itu? Abad keberapa Qiladatun Nahar itu? Sedangkan ilmu tarikh itu ya bukan hanya ilmu tarikh, masodir wasiqah. Iya. Orang-orang percaya. Saya mau tanya biar tidak panjang lebar. Abad keberapa? Ulama Ahlus Sunnah yang mana yang sore? Iya, Qiladatun Nahar. Abad keberapa? Loh, kalau masalah pendapat ulama, abad keberapa dulu jelaskan biar abad keberapa? Tahun itu penting juga dan di dalam ilmu nasab. Saya mau tanya jenengan itu abad keberapa dulu jelaskan. Mana? Turun. Dia tidak mau menjawab. Tambah bodoh ya? Iya. Sabar. Enggak, saya berpikir begini. Saya itu berpikir netral, tidak terkontaminasi narasinya Gus Hasan, tidak terkontaminasi nasi ini, begitu loh. Tapi saya untuk mencari titik temu ini kok aku bingung. Ya, diturunin. Ya gimana nggak diturunin, Mas? Kamu jablek, Mas. Anda tidak fair. Jadi yang ribut ini orang pribumi lawan pribumi, Gus Hasan. Iya. Ya Allah, itu nanti di sebelah framing. Kalau mau nasab ya kasih satu truk nasab lah, tak apa-apa. Lagu lama ditanyain abad keberapa? Loh, kenapa tujuan kita menanyain abad begitu ya? Karena nanti kuatirnya mukhalifahu lil usul, kuatirnya nanti membedai kepada usul, karena pembedaan terhadap usul itu juga menjadi bagian dari kaidah ilmu nasab. La ilaha illallah Muhammad. Makanya dia ya sering saya hajar dia. Karena sifatnya tidak netral, taklid buta dia. Sedangkan kita kan tidak terikat oleh siapapun kan. Tidak membela Wali Songo. Kita mencari kebenaran, fakta begitu. Kita ini di tengah-tengah, Iya. Dia itu kalau di roomnya sendiri itu suka caci maki itu di roomnya sendiri. Seenaknya sendiri dia bahas ilmu nasab. Iya, dia sering ngomongin saya punya ini Ahlus Sunnah segala macam. Nah itu kalau orang Islam jangan jadi orang Arab. Mas. Gini Bang. Angin. Apa namanya? Gini Bang. Tidak usah ditanggapi lagi karena kita sudah paham kan. Narasi yang dia sampaikan itu sebenarnya itu mau menggiring opini. Orang-orang yang sejalan dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani
itu adalah orang-orang yang berfaham non ahlus sunnah wal jamaah. Itu aja ini. Iya, betul. Makanya tadi kan saya katakan Syekh Abu Nasir Ibrahim Ibn Toba, menurut Anda itu ulama apa? Kalau dia mengatakan Wahabi sama Syiah, botol berarti dia. Makanya nggak mau jawab kan dia kan? Dia kan nanya. Sebentar podo tanah Jawa podo ribut. Iya sebentar dulu Hoki. Anda itu sudah menyebutkan bodoh-bodoh itu dari tadi. Sudah diam dulu. Jangan dilanjutkan lebar. Sudah. Memang kita tahu yang ribut ini sesama pribumi. Tidak ada Ba'alawinya, itu sudah tahu kita. Tapi gini, apa namanya? Kenapa dia tidak mau menjawab pertanyaan kita tentang Syekh Abu Nasr Ibrahim Ibn Toba? Karena itu, kalau dia menjawab itu, dia ketahuan botolnya. Yang kedua, ketika kita tanya, ya Qiladatun Nahar itu sebagai kitab sejarah, ya itu abad keberapa? Dia tidak mau jawab juga. Kenapa? Karena dia tahu pasti nanti kita akan tanya referensinya di abad keberapa. Gitu loh. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketika kita tanya tentang apakah dia punya kitab Ar-Raudhul Jali, karya daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi, dia kan nggak mau jawab tuh. Kenapa? Karena jelas di dalam kitab Ar-Raudhul Jali, karya daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi yang diterbitkan oleh Robito Alawiyah, yang ditaklik langsung oleh Syekh Habib Ali bin Thahir Al-Haddad dan Syekh Abu Bakar Ba'adzib, itu menyatakan bahwasanya kitab Ar-Raudhul Jali bukan karya daripada Murtadha Az-Zabidi, tapi karya daripada Muhammad Hasan Qasim. Dan nggak tahu dia tuh pendatang baru. Dikiranya kita itu tidak menghubungkan ilmu nasab itu dengan mu'arrikh. Dia tuh tidak paham. Kita itu tidak membeda-bedakan bahwasanya ilmu nasab itu tidak berdiri sendiri selain dari kitab mu'arrikh. Tidak, semuanya klarifikasinya. Maksudnya mendeteksi tentang nasab itu ya dari mu'arrikh itu tersebut. Tetapi yang mengklarifikasi nanti ahli nasab. Itu sudah ada keyakinan kita dari dulu. Ini orang baru bangun tidur gitu loh. Belum paham sioknya ilmu nasab itu seperti apa. Dia kira di ilmu nasab itu seperti fikih yang harus syafi'iyah semuanya betul. Dari atas begitu. Sedangkan pencetak nasab itu itu pahamnya itu ada yang Syiah di abad ke-4, ke-5 itu yang mayoritas yang menyatat itu adalah ulama Syiah. Gimana dia berpikir gitu loh. Betul. Dia kan sebenarnya ingin menggiring yang disampaikan oleh Gus Hasan Baru untuk menjadi modal di komalnya dia. Begitu. Jadi ini loh tentang kenyataan kitab ini. Ini Ar-Raudhul Jali, Ahimmatul Mahdudun. Ini yang nomor 2, annaha tahaddatsa an nasabi Ali Ba'alawi bil Yaman. Wa qad alafal kitabu istijabatan li gharbati al-faqih muhaddits Abdurrahman Al-Idrus At-Tarimi Al-Husaini. Dia itu untuk mengijabahi permintaan dari Al-Faqih Muhammad Abdurrahman Al-Idrus ini gitu loh. Apa datanya berarti internal, sedangkan disebutkan di sini apa yang disampaikan tentang susunan nasab di dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu semuanya didapat dari mana? Dari Al-Ghuror, dari sumber-sumbernya dari sana semua. Enggak ada kitab-kitab yang dulu itu jadi disebutkan dari kitab-kitabnya Ba'alawi semua. Apa tuh pondasi dibangun oleh Az-Zabidi ini. Dan juga ada yang mengatakan kitab ini diragukan sebagai kitabnya Az-Zabidi. Matut kalau memang benar, ini loh matutotnya ditemukan di Yaman, di Al-Afghaf Yaman, matutotnya. Sedangkan siapa itu Abu Bakar Az-Zabidi? Az-Zabidi ini kan dia itu meninggalnya di mana? Di Mesir kan, terkena taun, penyakit taun beliau itu. Begini Bindoro, gitu. Rongkapnya pernyataan dia tadi satu aja yang saya ambil ya. Dia menyatakan nasab itu berdasarkan ijma. Itu udah hancur dah narasinya dia, mau referensi manapun.
Mana mungkin satu nasab ya berdasarkan ijma itu mustahil. Punya anak, benar kata siapa tadi yang menyebutkan, masa harus ijma? Pendapat yang satu anak bin A, pendapat yang satu anak bin B. Pernyataan dia itu udah rungkat sendiri sebenarnya. Cuman karena ya itu tadi kan dia mainkan kata-katanya dia kan, harus berdasarkan kitab yang mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikejar terus sama dia yang itu. Nggak boleh yang nggak berpaham itu tentang nasab. Begitu Bindoro. Iya, dia juga akan pasti nolak begitu ketika kita itu menyuguhkan kitab Asyuful Al-Mujliyah begitu. Padahal itu pernyataan dari nakobah internasional yang dicantumkan di kitab tersebut begitu. Pasti dia menolak nanti. Makanya kan tadi saya tanya Sam, dia tahu nggak Syekh Abu Nasir, Ibrahim Ibn Toba dan juga Dr. Yasin Al-Khalidari. Itu menurut dia fahamnya Syiah, Wahabi atau Sunni. Kan dia tidak mau jawab. Kenapa? Saya bertanya seperti itu untuk mendeteksi apakah dia tahu ulama ahli nasab yang tergabung